Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya membina para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, agar maksimal dalam mengelola usahanya. Unit Pengolahan Ikan atau UPI saling berlomba menciptakan inovasi produk olahan ikan sehingga lebih digemari oleh masyarakat. Berbagai unit pengolahan ikan atau UPI yang berkembang adalah UPI Media Food yang berada di Kemusuk Kidul, RT 1, Argomulyo, Sedayu Bantul, Yogyakarta. UPI Media Food berdiri sejak tahun 2013, mengolah bahan baku ikan baik ikan laut maupun ikan tawar segar menjadi berbagai produk makanan frozen. Seperti tahu bakso, empek-empek, otak-otak, tekwan, risol tuna mayo, aneka sambal ikan, dan lainnya. Olahan kami yang terutama adalah tahu bakso ikan. Ada dua macam varian tahu baksonya. Ini ada yang original, jadi tahu bakso biasa, kemudian ini tahu bakso pedas. Jadi yang tahu bakso pedas ini di dalamnya ada suiran ikan tuna yang dibumbu pedas, jadi ada isinya. Jadi kalau ini tidak ada isinya, yang pedas itu ada isinya suiran ikan tuna yang dibumbu pedas. Dan yang banyak penggemarnya itu yang ini, yang pedas. Kami sudah bisa mengirim keluar DIY, bahkan sampai ke Sulawesi pernah. Laksmi Utami selaku pengelola Media Food mengatakan produk olahan makanan frozen miliknya terjamin aman, sudah memiliki sertifikat halal dan sesuai dengan SKP atau standar kelayakan produksi, serta dapat dikonsumsi semua kalangan dan usia. Di Media Food, proses produksi olahan makanan mengutamakan kebersihan dan sudah standar kelayakan produksi. Selama pandemi ini, kami tetap mengolah dengan standar protokol kesehatan yang dianjurkan, dan alhamdulillah memang selama awal pandemi justru terjadi kenaikan omset. Jadi kenaikan omset sampai setelah lebaran kemarin. Tapi kami yakin dengan menerapkan standar kesehatan yang benar, produk yang berkualitas dan aman, kami akan tetap bisa bersaing di tengah pandemi seperti ini. Jadi UMKM sepertinya tidak perlu khawatir selama UMKM pangan, selama menerapkan standar kesehatan, karena dalam masa seperti ini tentu masyarakat lebih aware ya, lebih perhatian untuk memakan produk-produk yang berstandar kesehatan yang baik. Karyawan yang datang kemudian mencuci tangan terlebih dahulu, mengganti seragam, memakai masker dan face shield, serta menggunakan sarung tangan di setiap proses produksi. Olahan ikan Media Food mendapat sambutan baik dari masyarakat. Selain dipasarkan di Yogyakarta dengan sistem siap antar, produk olahannya juga dipasarkan hingga luar provinsi seperti Jakarta dan Sulawesi melalui pemasaran online. Kami dari Media Food yang mengolah aneka olahan ikan, kami di rumah produksi kami sudah lama menerapkan standar kesehatan. Misalnya dari karyawan mempunyai ruang ganti sendiri, kemudian mereka datang juga harus dalam keadaan sudah mencuci tangan, kemudian masuk ke ruang ganti untuk mengenakan pakaian kerja. Apalagi sekarang ditambah pandemi seperti ini, kami sangat menerapkan protokol kesehatan. Jadi selain mencuci tangan, selama mengerjakan proses produksi itu semua karyawan kami menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield. Jadi insya Allah semua produk kami itu aman. Sebagai usaha yang membuat makanan frozen,
Media Food memiliki produk unggulan yang telah banyak dicari oleh konsumen, yaitu tahu bakso original dan tahu bakso pedas. Tahu bakso yang dibuat oleh Laksmi Utami berbahan baku ikan barakuda. Cara membuat tahu baksonya pun cukup mudah. Sebelumnya, ikan barakuda segar disiangi atau dibuang isi perutnya. Kemudian, dicuci bersih dari lendir, darah, dan kotoran lainnya dengan menggunakan air mengalir. Ikan kemudian difilet atau dipisahkan daging dan durinya, selanjutnya digiling menggunakan mesin penggiling. Proses penggilingan ini dimaksudkan agar menghasilkan daging yang sangat lembut untuk memudahkan dalam proses pencampuran dengan bahan lainnya, sehingga menghasilkan adonan yang merata. Alhamdulillah malah omsetnya terjadi kenaikan. Karena kekhawatiran kami itu awal, karena selain kami menjual produk yang di pack seperti ini, kami juga biasa menjual produknya dalam bentuk curah untuk diambil dari beberapa catering. Kami punya beberapa catering yang langganan mengambil produk dari kami. Nah, itu selama pandemi kan catering itu berhenti berproduksi. Nah, itu kekhawatiran terbesar kami waktu awal. Waduh, ini otomatis omset akan turun. Tapi ternyata alhamdulillah itu tidak terjadi. Karena selama pandemi orang-orang mencari produk yang aman dalam bentuk beku dan siap saji. Jadi gampang disajikan, tidak harus ke pasar karena tinggal telepon kita bisa antar. Nah, itu ternyata omset kita mengalami kenaikan. Daging ikan yang sudah difilet kemudian dimasukkan ke dalam panci adonan dan siap untuk proses pengadonan tepung dan bumbu. Tahu bakso yang dibuat oleh Laksmi Utami adalah tahu bakso yang tidak menggunakan penguat rasa dan bahan pengawet. Bumbu yang diperlukan untuk mencampur adonan tahu antara lain bawang putih, bawang merah goreng, gula, merica, daun bawang, saus tiram, dan garam. Proses pembuatannya sendiri yakni pertama-tama mencampur daging filet dengan tepung dan bumbu hingga merata. Untuk menghasilkan adonan yang kenyal, ditambahkan putih telur dengan perbandingan 1 kg daging dengan 500 ml putih telur. Kemudian, campur kembali hingga adonan benar-benar merata agar rasa dan tekstur adonan sesuai yang diinginkan. Jadi kalau kita lihat nilai tambah berdasarkan hasil kajian kita untuk usaha kelautan dan perikanan itu paling banyak nilai tambahnya adalah di pemasaran, kemudian di pengolahan, perbenihan, nah setelah itu baru penangkapan dan budidaya. Sehingga usaha pengolahan hasil perikanan ini sangat menjanjikan, namun juga padat dengan teknologi dan juga harus kita ciptakan jaringan pemasaran yang baik. Langkah selanjutnya adalah proses pengisian adonan ke dalam tahu. Tahu yang digunakan adalah tahu coklat atau tahu pong yang berbentuk persegi. Pertama-tama, tahu pong direbus dengan ditambahkan garam dan bawang putih yang dihaluskan ke dalam air rebusan agar menambah cita rasa gurih pada tahu. Setelah direbus selama kurang lebih 45 menit, tahu diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, tahu diiris bagian tengahnya satu persatu, kemudian adonan dimasukkan ke dalam tahu. Untuk tahu bakso pedas, saat memasukkan adonan daging, masukkan pula suiran ikan tuna yang dibumbu pedas di tengah-tengah adonan daging. Kemudian tutup kembali dengan adonan. Agar terlihat manis dan sebagai tanda bahwa tahu bakso tersebut bercita rasa pedas, maka ditambahkan irisan cabai merah.
beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pengolahan ikan ini, mulai dari kualitas bahan baku. Nah, kualitas bahan baku harus yang bagus. Nah, kita sosialisasikan cara pemilihan bahan baku yang baik. Nanti kita ada kegiatannya. Kemudian setelah itu juga tempat pengolahannya, ya, unit pengolahan ikan itu harus memenuhi standar. Jadi kita ada SKP, sertifikasi kelayakan pengolah, ini yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kita selalu melatih, kemudian membina supaya pengolah ikan itu bisa memenuhi hal tersebut. Tahu bakso original adalah tahu bakso yang adonannya tidak ditambahkan suiran ikan tuna yang dibumbu pedas, hanya adonan biasa, namun bercita rasa gurih dan tidak kalah lezat dengan tahu bakso pedas. Tahu bakso yang sudah diisi adonan kemudian dikukus hingga matang. Tahu bakso yang sudah matang kemudian didinginkan dan siap untuk dikemas. Pengemasan tahu bakso dilakukan dengan divakum menggunakan plastik untuk menghilangkan uap dan agar produk dapat tahan lama. Tahu bakso dimasukkan satu persatu, ditata rapi, kemudian divakum dan disimpan ke dalam lemari pendingin. Dengan bedah UPI atau bedah unit pengolah ikan, ini sudah kita lakukan di beberapa UMKM pengolah hasil perikanan. Jadi unit pengolah ikan mereka disesuaikan dengan prinsip-prinsip higienis. Jadi prinsip higienis mulai dari pemilihan bahan baku masuk ke unit pengolah, kemudian processing di dalamnya harus memenuhi standar dari sertifikasi kelayakan tersebut, kemudian sampai dengan packaging. Nah, ini harus memenuhi syarat-syarat higienis. Nah, setelah itu nanti baru akan dapat perizinan atau izin edar yang dikeluarkan baik itu oleh perindustrian, dinas perindustrian maupun oleh BP POM untuk olahan yang frozen. Nah, karena kalau tanpa izin edar tersebut, otomatis nanti pemasaran juga akan terbatas. Pangsa pasarnya hanya pasar tradisional. Kalau perizinannya memenuhi, semua punya perizinan, bahkan mungkin sampai dengan yang tingkatannya tinggi. Nah, ini nanti otomatis jangkauan pasarnya juga akan lebih luas.